Jadi air yang suci mensucikan itu adalah air yang turun dari langit ataupun air yang menyumber keluar dari bumi. Dan air tersebut sifatnya masih utuh. Sifat-sifatnya belum berubah. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan di dalam materi berikutnya. Anwaul mutahhirati, utawi piro-piro macem perkara kang bisa nyuciaken. Iku arbaatun onok papat. Rupani alma'u banyu, wat turabu lan debu, wal hajaru lan watu, wadabagu lan nyamak. Ada beberapa media yang digunakan untuk bersuci. Di dalam Mabadik Fikih ini disampaikan bahwasanya media-media atau alat yang digunakan untuk bersuci antara lain adalah air. Jadi air ini adalah alat yang pertama kali yang digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya adalah debu. Debu pun menjadi media atau alat untuk bersuci. Tentunya debu yang suci. Kemudian hajar atau batu. Batu ini juga menjadi alat atau media yang dapat digunakan untuk bersuci. Yang berikutnya adalah adabagu, menyamak. Jadi menyamak ini juga merupakan bagian dari sarana untuk media di dalam bersuci. Tetapi kita bisa melihat pada perkembangan zaman seperti zaman sekarang, alat atau media yang dapat digunakan untuk bersuci ya, itu banyak ya. Bisa tisu, bisa sabun, ataupun deterjen. Ini adalah alat atau media yang digunakan untuk bersuci. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan kajian kita tentang rincian apa saja yang dimaksud dari media atau alat bersuci tadi, seperti air, debu, dan sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang air. Aksamul miyahi utawi piro-piro macemi banyu iku salah satun onok telu. Jadi air ini terbagi menjadi tiga macam. Apa saja? Rupane tohirun, banyu kang suci, mutohirun tur nyuciaken. Yang pertama adalah jenis air yang suci dan mensucikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, tohirun ghairu mutohirin, banyu kang suci tetapi tidak mensucikan. Suci tetapi tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang ketiga, maun banyu mutanajisun kang kena najis. Jadi yang ketiga adalah air yang terkena najis. Ini adalah 3 macam air berdasarkan pembagiannya. Para hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan mengkaji bersama uraian dari dalam kitab Mabadik Fikih Juz 3 ini tentang beberapa macam air yang barusan kita bahas atau kita
kita simak. Air apa sajakah itu? Maka ini rinciannya. Al-ma'ul tahiru al-mutahhiru. Air yang suci lagi mensucikan, artinya dia suci tapi bisa dibuat bersuci. Karena ada air yang suci tetapi dia tidak dapat digunakan untuk bersuci. Ini yang menjadi pembedanya. Dan apakah air yang suci dan dia dapat mensucikan? Huwa utawi al-ma'ut tahirul mutahhiru iku kulluma saben-saben perkara anzala kang tumurun apa ma minas samai saking langit, au nabaa utawa nyumber apa ma minal ardi saking bumi, walam tataghayyar lan durung berubah apa ba'du ausofihi sebagian piro-piro sifate ma bima sebab perkara yughayyiru kang ngowahi merubah apa ma tahuriyatahu ing sifat sucine kulluma. Contone kama is-samai, contone koyok banyu langit, air hujan, banyu udan. Wa ma'il bahri lan banyu segara. Wa ma'il matori lan banyu udan. Wa ma'il nahri lan banyu kali. Wa ma'is salji lan banyu salju. Terakhir wa ma'il barodi lan banyu embun. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di sini ada beberapa macam contoh-contoh air yang suci lagi mensucikan. Jadi air yang suci mensucikan itu adalah air yang turun dari langit ataupun air yang menyumber keluar dari bumi. Dan air tersebut sifatnya masih utuh. Sifat-sifatnya belum berubah. Ya, yang berubah apa? Ya dirubah oleh sesuatu yang bisa menghilangkan kesucian dari air tersebut. Jadi ini adalah air yang orisinil atau air yang masih alami. Apa saja? Yaitu air langit. Air langit itu air yang turun dari langit. Di sini dicontohkan seperti ma'us sama, air langit. Kemudian air laut. Selain air laut, air hujan pun. Baik itu hujan alami ataupun hujan buatan. Kemudian air sungai. Otomatis air sungai yang belum tercemar. Kemudian air salju atau salju. Dan selanjutnya adalah air embun, ma'ul barodi, air embun. Ini adalah air-air yang sifatnya belum berubah dan dia bisa digunakan untuk bersuci. Ini adalah contoh-contoh air yang suci dan mensucikan. Para hadirin, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan untuk kajian berikutnya. Al-ma'u al-mutaghayyiru utawi banyu kang wis berubah owah, al-baqi kang tetep. Al-baqi kang tetep ala tahuriyatihi ing atase sifat sucine ma. Pada kesempatan berikutnya ini kita akan membahas tentang air yang berubah tetapi dia tidak menghilangkan sifat kesuciannya.
Airnya berubah, tetapi dia tidak kehilangan kesuciannya. Berarti bagaimana air ini nanti bisa memungkinkan digunakan untuk bersuci. Jadi airnya berubah, tetapi kesuciannya tidak berubah. Nah, jenis ini air apa saja? Kita lihat. Huwa utawi ma'ul mutaghayyiru al-bagi ala tuhuriyatahu iku ma banyu taghayyarat kang berubah opo ba'du ausofihi sebagian saking sifat-sifate ma. Ingat, air itu sifatnya terbagi menjadi 3. Rasa, bau, dan warnanya. Ini sifatnya berubah salah satunya. Au kulluha utawa sekabehe sifat-sifat ma. Tadi sebagian, sekarang bukan sebagian, tapi 3-tiganya berubah. Warnanya berubah, rasanya berubah, baunya juga berubah. Berubah bima sebab perkara la yughayyiru kang ora ngowahi apa ma tahuriyatahu ing sifat sucine ma. Dirubah tapi sesuatu itu tidak bisa menghilangkan kesucian dari air tersebut. Wahua utawi ma yang berubah tetapi tidak kehilangan kesuciannya iku khamsatu anwa'in, ada 5 macam. Jadi air yang berubah tetapi tidak berubah sifat kesuciannya itu dibagi menjadi 7 tipe atau 7 model. Apa saja? Rupane al-awalu sing pertama iku al-ma'ul mutaghayyiru banyu kang berubah owah bituli muksihi sebab suwene menengi ma au bima utawa sebab sesuatu tawallada kang muncul fihi ing dalem ma min samakin saking iwa au tuh lubin utawa lumut ganggang. Jadi pada jenis atau tipe air yang pertama yang dia berubah tetapi kesuciannya tetap, itu yang pertama adalah air yang diam terlalu lama sehingga apa? Sifatnya berubah. Ataupun muncul sesuatu dari air tersebut yang tidak menghilangkan sifat kesuciannya. Apa? Ya karena di situ ada ikannya, karena di situ ada lumut. Ikan itu wajar hidup di air. Lumut itu juga wajar hidup di air. Dan ini tidak merubah kesucian dari air tersebut. Meskipun air itu sudah berubah salah satu sifatnya atau seluruh sifat air tersebut. Ini adalah jenis atau tipe air yang pertama. Kemudian yang kedua, asani al-ma'ul mutaghayyiru iku banyu kang owah bima sebab perkara istaqarra kang netep apa ma fi mahallihi ing dalem panggonane ma au mamarihi utawa nggon miline ma. Contone katurabin kaya debu, wa nuratin lan kapur, au milhin utawa banyu. Untuk yang kedua, dia berubah tetapi tetap suci. Dia sudah berubah tetapi tetap suci. Yang kedua apa? Yaitu air. Ya. Air ini berubah ya, disebabkan oleh sesuatu yang menetap di sana atau yang dilaluinya. Yang menetap di sana atau yang dilaluinya. Dilalui itu apa? Dialirinya. Contoh, umpama di situ ada
ada kapurnya. Otomatis air yang jernih kelewatan air kapur, dia akan berubah. Mungkin warnanya akan berubah putih-putih keruh. Rasanya mungkin agak pahit. Ataupun di sana juga melewati air garam. Berubah. Otomatis sifatnya juga berubah. Dialiri oleh garam. Ataupun oleh debu. Terhempas debu. Akhirnya apa? Warnanya keruh. Lah, ini juga merupakan air yang berubah tetapi dia tidak kehilangan kesuciannya. Kemudian pada poin atau model air yang ketiga. Iku almaul mutaghayyiru, banyu kang berubah. Bima sebab perkara yasuru kang angel opo al ikhtirazu njogo. Minhu saking ma. Contone kawarokis sajari koyok godonge wit-witan. Allati tulki kang nibaaken hi ing warok opo aryahu angin. Nah, untuk berikutnya ini adalah air yang berubah tetapi kesuciannya tetap. Ini bagaimana? Yaitu yang ketiga adalah air yang tidak bisa terhindar dari jatuhnya daun-daun pepohonan. Daun yang jatuh ke kolam atau ke sebuah penampungan air, otomatis air ini akan berubah. Karena proses dari pembusukan daun itu sendiri. Biasanya akan berubah kuning menjadi coklat. Nah, dan ini tidak bisa dihindari. Dia terjadi secara alami. Dan dia dibawa oleh angin. Otomatis air yang bening itu akan menjadi berubah kuning, kecoklatan karena daun yang gugur atau yang berjatuhan di air tersebut. Ini poin yang ketiga, jenis air yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-ma'ul mutaghayyiru iku banyu kang owah. Bima sebab perkara tulia kang dicet utawa dilapisi. Tulia kang dilapisi bihi kelawan ma opo inauhu wadahe ma. Contone kako tironin koyok minyak tir utawa tir. Jadi yang berikutnya adalah air yang berubah disebabkan sesuatu yang melapisi wadahnya air itu. Ya mungkin karena wadahnya itu terbuat dari minyak tir sehingga merubah kondisi air. Ini kesuciannya tidak berubah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, al-khamisu iku al-ma'ul mutaghayyiru banyu kang owah berubah bima sebab perkara yujawiru kang nyandingi apa ma hu ing ma. Contone kajifatin koyok bangkai batang. Bisa ti ilmai onok pinggire banyu. Taghayyara moko owah utawa berubah opo almau banyu. Birihiha kelawan sebab ambuni jifah batang. Alladhi hamala kang gawa hu ing ma opo al hawa'u angin ilaihi maring ma. Jadi bau yang ada di pinggir air itu tertiup oleh angin. Tertiup oleh angin menuju ke air itu sehingga apa? Air itu baunya juga
berubah. Au bima utawa sebab barang. La yumkinu kang ora mungkin opo fasluhu misah ing ma. Minal ma'i saking banyu. Contone kazaitin koyok minyak au sahmin utawa gaji atau lemak. Untuk poin yang kelima, air yang berubah tetapi sifatnya tetap, kesuciannya tetap, yaitu air yang mana air itu bersandingan dengan bangkai yang ada di pinggir air. Di mana bangkai itu terhembus angin sehingga baunya bangkai itu ikut merubah sifat dari air yang ada di situ. Ataupun air yang tercampur sesuatu, yang sesuatu itu tidak bisa dipisahkan. Contohnya air yang kecemplungan minyak atau kecampuran dengan gaji. Dan ini sulit untuk dipisahkan. Bagaimana? Maka air itu tetap memiliki sifat kesuciannya. Meskipun air itu telah berubah. Demikian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan saat ini. Semoga bermanfaat. Silakan like, share, subscribe, dan komen yang positif. Apabila ada pertanyaan, silakan isi melalui kolom komentar. Dan apabila saya bisa menjawab, insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.